Malam itu Ummu Sulaim nyaris tak memejamkan mata. Benaknya dipenuhi dengan tanya, apa yang dapat kupersembahkan untuk Nabi Agung itu. Siang tadi ia melihat orang-orang dari kabilah Ansor datang berduyun-duyun memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad. Ada yang menghadiahinya sebidang tanah, ada yang uang, bahan bangunan, kuda, bahkan perhiasan. Mereka tahu bahwa di awal kedatangan baginda beliau pasti memerlukan banyak dana untuk membangun sarana dan prasarana. Nabi perlu membangun masjid dan rumah. Namun Ummu Sulaim kebingungan antara hatinya yang ingin menghadiahi Nabi dan kondisinya yang tidak memadai. Ia hanyalah seorang janda. Materi yang ia punya tidaklah seberapa. Ia bisa saja menghadiahi Nabi ala kadarnya dengan harta yang dia punya. Tapi rasanya ia merasa sangat kurang sekali untuk Nabi Muhammad. Ia bahkan mau mengorbankan dirinya. Manusia penyampai wahyu Tuhan itu harus dihadiahi yang paling berharga. Petunjuk jalan ke surga itu layak dihadiahi sesuatu yang nilainya tak ada tara bandingnya. Benaknya kembali bekerja. Apa ya? Mengingat-ingat apa yang dia punya dari harta dunia. Hingga kemudian matanya mulai berbinar, senyumnya mengembang. Dia tahu pasti apa yang akan dihadiahkannya kepada sang Nabi. Sesuatu yang paling berharga yang dia punya. Iya, tepat seperti itulah kenyataannya. Ia pun lalu memejamkan mata dan tidur dengan begitu pulasnya. Esok paginya ia menghadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, katanya, kulihat semua orang dari warga kaum kami, kaum Yathrib, kaum Ansor, menghadiahkan kepadamu sesuatu. Aku pun tak mau ketinggalan, wahai Rasulullah. Sepenuh jiwa ragaku aku ingin menghadiahkan kepadamu sesuatu. Namun wahai Rasul, jika ada sesuatu yang ingin aku berikan padamu, ianya haruslah sesuatu yang paling berharga yang kupunya. Aku telah memikirkan dengan seksama, dan inilah harta paling berharga yang aku punya. Kuhadiahkan kepadamu, wahai Rasulullah. Permata hatiku, belahan jiwaku, putra kesayanganku, Anas bin Malik. Kini giliran Nabi yang bingung. Jika kau dihadiahi tanah, itu untuk kau bangun. Jika kau dihadiahi kuda, itu untuk kau tunggangi. Jika kau dihadiahi rumah, itu adalah untuk kau tempati. Namun jika kau dihadiahi anak berusia 10 tahun, gerangan manfaat apa yang akan kau dapat? Untuk apa dia, wahai Ummu Sulaim? Tanya Nabi Muhammad kemudian. Terserah padamu saja, wahai Rasulullah. Anas dapat mengerjakan banyak hal, bahkan berperang. Wah, jika aku membawanya pergi perang, ia akan mudah terbunuh begitu saja, wahai Sulaim. Karena bahkan pedang lebih tinggi daripada Anas. Namun jika memang begitu tujuanmu dan telah bulat tekadmu, biarkan Anas tinggal di rumahku. Biarkan ia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga seperti mencuci piring, menyapu lantai, ataupun mencucikan bajuku. Tentu saja, wahai Rasulullah, tentu saja. Anas sangat rajin, dia banyak melakukan segala hal. Ummu Sulaim tersenyum lega. Anas pun demikian adanya. Dan sejak hari itu Anas berkhidmah kepada Nabi Muhammad.
melayani dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Anas tinggal di rumah Nabi hingga saat wafatnya Nabi Muhammad 10 tahun kemudian. Kini giliran Ummu Sulaim yang sudah tinggal sendirian. Ia telah menyerahkan anaknya kepada Nabi Muhammad. Namun ia tidak merasa kehilangan anak. Ia justru mendapati anaknya berada di bawah bimbingan manusia termulia, tempat teraman yang ada di seluruh dunia. Anas bercerita, meski terlihat aku berkhidmah kepada Nabi Muhammad, dari kemuliaan akhlak Nabi dan perilakunya, justru dialah yang banyak melayaniku. Aku diajarkannya segala sesuatu, dibimbingnya, disayanginya selayak anaknya sendiri. Ya, Ummu Sulaim sejak awal sudah tahu itu. Kesamaan iman akan menyatukan hati seseorang dan bukan memisahkan. Ia telah cukup belajar bahwa justru perbedaan pemikiran, perbedaan keyakinan itulah yang membuat seseorang terpisah meski telah bilangan tahun kebersamaan. Ia telah mendapatkan pelajaran itu. Ia ingat betapa dulu suaminya ayah Anas, Malik bin Nadir, adalah lelaki terbaik yang pernah ia jumpai. Laki-laki itu sangat menyayanginya. Kehidupan mereka berdua membuat iri pasangan manapun di Madinah. Akan tetapi saat hidayah Islam menyapa, Ummu Sulaim dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya tahu bahwa itu adalah ajaran yang benar. Ia tahu bahwa wahyu Tuhan telah datang. Namun tidak demikian dengan sang suami Malik bin Nadir. Ia ingat betapa gigihnya ia berusaha memasukkan cahaya dalam diri suaminya yang menyembah berhala. Namun seberapapun usaha dirinya, Allah jualah sang penentu pada akhirnya. Suaminya buta dari melihat cahaya agung itu. Ia tak pernah mau masuk ke dalam agama Islam. Ia malah justru memutuskan meninggalkan kota Madinah, tinggal di Syam. Ummu Sulaim hanya bisa berdoa, namun kali ini doanya tak Allah ijabah. Sebab beberapa bulan kemudian ia dengar suaminya telah meninggal dunia dalam keadaan musyrik. Ummu Sulaim menjanda untuk waktu yang cukup lama. Lamaran demi lamaran dari beberapa laki-laki Madinah ditolaknya begitu saja. Ia ingin menjadikan hidupnya untuk Allah dan Rasulnya. Tak ada yang lain dan tak ada yang bukan. Hidup ini singkat. Jadikan ia lahan taat. Tanami ia benih ibadah hingga ia akan kau tunai dengan pahala kelak di hari akhirat. Begitulah kira-kiranya Ummu Sulaim beriktikad. Namun kemudian datang seorang laki-laki Yahudi yang dikenal baik dan mulia akhlaknya. Abu Talha melamarnya. Ummu Sulaim bimbang, manakah dari dua hal ini yang lebih Allah cintai untuk aku lakukan, pikirnya. Melanjutkan hidup seorang diri, menghibahkan diri untuk jalan agama ini, atau menjadi sebab keislaman seseorang dan mengarungi kembali bahtera rumah tangga yang ia pastikan bahtera ini menuju surga. Ia pun kemudian menjawab lamaran Abu Talha dengan berkata, "Wahai Abu Talha, orang sepertimu tak mudah ditolak lamarannya, bahkan oleh orang sepertiku yang semula sudah memutuskan untuk tidak menikah lagi sesudah apa yang terjadi. Namun tidak halal bagiku untuk menikah denganmu, wahai Abu Talha. Dan jika engkau mau masuk ke dalam agama Islam, aku tak meminta mahar lain apapun kecuali keislamanmu tersebut." "Akan aku pikirkan hal itu, wahai Sulaim," kata Abu Talha. Keesokan harinya Abu Talha datang dan menyatakan kesediaannya untuk mengikuti agama Islam. Ummu Sulaim menjadikan pernikahannya sebagai dakwah
Ia menikahi Abu Talhah karena Allah dan Rasulnya. Karenanya Allah kemudian menjaga rumah tangganya. Ia menjadi rumah tangga yang penuh berkah. Saudariku sekalian, cinta Sulaim kepada Nabi Muhammad luar biasa. Apapun yang menjadi kesenangan Nabi, bahkan untuk urusan yang terkecil sekalipun. Pernah satu ketika Abu Talhah berkata kepada Sulaim, "Wahai Sulaim, aku ingin memotong poni anakmu, anak kita Anas bin Malik yang berkhidmah kepada Nabi, karena poninya kulihat sudah jatuh menutupi keningnya." Sulaim kemudian berkata, "Jangan wahai Abu Talhah, biarkan ia apa adanya." Kenapa begitu wahai Sulaim? Dan dengarkan ucapannya. Karena aku pernah melihat Nabi Muhammad memain-mainkan poni Anas. Karena aku pernah melihat Nabi Muhammad memain-mainkan poni Anas. Aku tidak mau jika Anas dipotong poninya, ia kehilangan kesenangan untuk dimainkan poninya oleh Nabi Muhammad. Dan aku takut Nabi Muhammad kehilangan kesenangan untuk memain-mainkan poni Anas. Ia sangat mencintai Nabi Muhammad. Nabi pun demikian mencintainya. Hingga Nabi Muhammad berkata, "Saat aku dimi'rajkan, ketika aku sedang berada di surga Allah, aku mendengar suara telapakan kaki seseorang. Aku pun berkata kepada malaikat Jibril, 'Gerangan suara telapak kaki siapa itu wahai Jibril?' Malaikat Jibril kemudian menjawab, 'Itu adalah suara langkah kaki Huwaisa binti Malhan alias Sulaim wahai Rasulullah.'" Duhai, wanita beruntung ini luar biasa. Ia telah dikaruniai surga di dunia berupa kebersamaan dan cinta kepada Nabi Muhammad, dan surga yang sesungguhnya pun telah menantinya